Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aprananda, NPM 200 10 10 97, Prodi S1 Keperawatan di Universitas Aisyah Pringsewu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem panca indera pendengaran, yaitu telinga. Telinga memiliki reseptor khusus untuk menyaring dan mengenali setiap bunyi yang berasal dari gendang telinga. Bisa kita lihat di sini ada telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan bagian rongga telinga yang menjadi batas dengan telinga bagian dalam. Selanjutnya, daun telinga. Daun telinga atau pina bagian yang paling terlihat dari telinga luar. Fungsi daun telinga adalah memusatkan gelombang suara yang maks ke bagian saluran telinga luar. Selanjutnya, rongga bagian tengah atau telinga bagian tengah. Fungsi bagian ini merupakan rongga berisi udara untuk menjaga tekanan udara tetap seimbang. Telinga tengah juga berhubungan dengan telinga luar yang melalui membran timpani. Di sini bisa kita lihat juga telinga bagian dalam ya. Nih. Telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini berfungsi mengoperasikan indera keseimbangan tubuh dan berisi organ pendengaran. Terdapat dua bagian utama telinga, yaitu kanal sinisirkularis, terdiri dari 3 saluran setengah lingkaran. Bagian ini terdapat reseptor keseimbangan. Lalu koklea, rumah siput, ini yang namanya rumah siput. Yang di dalamnya terdapat alat kortil yang mengandung syaraf pendengaran. Di dalam koklea juga terdapat cairan limfe yang disebut endolimfe, sedangkan di luar koklea disebut perlimfe. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gendang telinga, bagian ini ya. Gendang telinga atau membran timpani, yaitu menjadi batasan telinga luar dan dalam. Fungsi ini menerima getaran suara dari luar yang tersalur melalui rongga telinga. Membran timpani ini juga merupakan selaput tipis yang membatasi liang telinga dengan telinga tengah. Pasti kita ketahui, pernah mendengar tentang pecahnya gendang telinga. Itu disebabkan karena robeknya selaput tipis yang terdapat di membran timpani. Terjadi perpecahan di dalam gendang telinga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang anatomi telinga. Ada beberapa hal yang harus saya jelaskan di sini, dan tadi juga udah saya jelaskan di sebelumnya. Ada rumah siput dan selaput gendang telinga. Oke, saya akan menjelaskan tentang tulang martil. Bisa kita lihat ya di sini tulang martil bagian ini. Apa sih tulang martil itu? Tulang martil juga bisa dapat disebut kata lain malleus. Tulang kecil yang berbentuk seperti martil yang menyusun tulang pendengaran pada telinga tengah. Tulang ini berdekatan pada bagian permukaan dalam gendang telinga dan ujung lainnya pada tulang landasan. Selanjutnya saya beralih ke tulang landasan. Ini bagian tulang landasan. Ingat, dia berdekatan dengan tulang martil. Tulang landasan atau disebut juga dengan incus adalah cilik yang menghubungkan satu tulang pendengaran
dan menghubungkan tulang martil dari tulang sanggurdi. Bisa kita lihat ya, selanjutnya ada tulang sanggurdi. Dia sama-sama berdekatan dengan tulang landasan. Ini bagiannya. Tulang sanggurdi bagian ini berfungsi menerima getaran dari tulang landasan dan diantar ke membran telinga melalui tingkap oval. Saya di sini tidak akan menjelaskan rumah seafood lagi karena sebelum itu saya sudah menjelaskan. Saya akan menjelaskan saluran Eustachius. Bisa kita lihat di sini. Saluran Eustachius. Bisa disebut juga tuba Eustachius, saluran yang menghubungkan dengan rongga mulut atau rongga faring. Tuba Eustachius memiliki fungsi menyamakan makan tekanan udara telinga bagian dalam luar. Apabila nantinya tuba ini tersumbat oleh lendir, misalnya terkena salesma, maka tekanan udara dalam telinga bisa menjadi tidak sama dengan telinga bagian luar. Apabila tekanan ini cukup besar, maka akan terjadi perpecahan pada gendang telinga di selaput tipis tadi. Baik, saya akan menjelaskan selaput gendang. Oh tidak, saya akan menjelaskan tentang lubang telinga. Bisa kita lihat ya di sini lubang telinga. Nih, lubang telinga ya. Lubang telinga atau saluran sekaligus tempat masuknya getaran atau bunyi yang akan diteruskan ke gendang telinga atau merupakan membran timpani. Baik, itu yang dapat saya jelaskan. Hal-hal yang ada di dalam sistem pendengaran telinga atau panca indera telinga. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih.